kita buka dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Ya. Ayat pertama hingga ayat yang ke-10. Mari kita baca secara bergantian ayat firman Tuhan ini. Judulnya, Yesus diserahkan kepada Pilatus, kematian Yudas. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, menyesal. Ya, hari ini kita mau belajar menyesal yang menghancurkan hidup. Ya, jadi menyesal yang menghancurkan hidup. Dulu saya pernah kenal seorang cewek. Cewek ini cantik. Cewek ini cantik dan dia banyak pergaulan karena sini dengan super lah orangnya super. Ya. Nah, lalu satu kali yang mengejutkan adalah tiba-tiba berita datang bahwa dia ini telah meninggal dunia dengan menggantung diri. Ya, selidik punya selidik, ya, isu berbicara bahwa memang dia sempat berpacaran dan sempat putus cinta mungkin, ya, atau pacarnya tidak mau lagi dengan dia, akhirnya dia bunuh diri. Ya. Menyesal dan menghancurkan hidupnya. Penyesalan yang menghancurkan hidup. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita lihat Yudas juga mengalami penyesalan dan akhirnya hidupnya juga hancur. Di tengah-tengah penyesalan itu dan penyesalan itulah yang membuat Yudas Iskariot ini akhirnya hancur hidupnya. Nah, saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, sekarang kita melihat sedikit mengapa dia menyesal. Apa yang menyebabkan dia menyesal?
Memang kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu mengapa Yudas Iskariot ini menjual Yesus. Dengan 30 keping perak dia menjual Yesus. Bagaimana kita melihat bahwa dia lebih mengutamakan keuangannya. Dia lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. Dia tidak menghargai akan kasih Allah. Dia tidak menghargai akan kasih Tuhan Yesus kepada dia. Dan akhirnya dia menjual Yesus. Setelah dikatakan Alkitab, ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus wali negeri itu. Lihat, mengapa dia menyesal. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Jadi ketika dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati, menyesalah ia. Jadi yang menyebabkan dia menyesal itu karena dia melihat Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, berarti ketika dia menjual Yesus dengan 30 keping perak, dia tidak mengharapkan Yesus dijatuhi hukuman mati. Jadi ketika dia melakukan menjual Yesus, dia mempunyai pikiran, dia mempunyai gambaran kemungkinan Yesus tidak akan dihukum mati. Mungkin Yesus hanya akan dimasukkan dalam penjara. Mungkin itu pikiran dia. Tetapi kita melihat apa yang dia pikirkan, apa yang dia perhitungkan meleset. Bahwa Yesus bukan dipenjarakan, tetapi Yesus mengalami hukuman mati. Saudara-saudara, sebenarnya logika daripada Yudas Iskariot bisa diterima dengan akali. Kenapa? Karena Yesus adalah orang yang tidak melakukan dosa, tidak melanggar hukum negara yang berarti. Jadi dia itu tidak berdosa atau tidak bersalah di mata hukum yang ada. Jadi secara logika nggak mungkin Yesus itu dihukum mati. Bahkan ketika Pilatus sendiri ketika menghakimi Yesus, Pilatus juga mempunyai pikiran seperti itu. Yesus tidak kedapatan salah. Yesus tidak ada kesalahan yang bisa membuat dia dihukum mati. Tetapi karena desakan dari para tua-tua dan para imam dan orang banyak yang berteriak salibkan dia, maka akhirnya Pilatus pun tidak berdaya. Dan akhirnya Yesus dihukum mati. Maka Pilatus menyerahkan sebuah pilihan. Apakah mau membebaskan Yesus ini yang disebut Kristus
dengan Yesus Barabas yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan pelanggaran, penjahat besar. Tapi orang-orang memilih Yesus Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Ini enggak logika secara hukum. Secara hukum tidak logika. Dan mungkin ini juga yang melatar belakangi Yudas Iskariot. Mungkin seperti saya katakan tadi, dia berpikir bahwa Yesus mungkin tidak dihukum mati, hanya masuk penjara, mungkin atau disesatkan saja, seperti dalam Kisah Rasul beberapa kali murid-murid disesatkan, masukkan dalam penjara dan dilarang dan sebagainya. Mungkin pikiran dia hanya seperti sampai di situ. Tetapi ketika terjadi apa yang bertolak belakang dengan pemikiran dia, dengan perhitungan dia, bahwa akhirnya Yesus dihukum mati, dia menyesal. Karena dia juga tahu Yesus pun bukan orang yang bersalah. Dia sendiri mengakui bahwa ini darah orang yang tak bersalah, yang tak berdosa. Bagaimana bisa dihukum mati? Dia juga bingung. Dalam kebingungannya itu dia menyesal. Dia telah menjual Yesus dan mengakibatkan Yesus dijatuhi hukuman mati. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mengapa orang menyesal? Kadang-kadang orang menyesal itu karena mungkin pikiran dia berbeda dengan kenyataan yang ada. Wah, ketika pemuda-pemudi pacaran, sang pemudi berpikir, pasti dia sayang sama saya. Dia tidak mungkin meninggalkan saya. Janjinya Abdol, semuanya Abdol, tidak mungkin. Tapi ketika berjalan waktu, kenyataan terjadi berbeda. Dia akhirnya mengkhianati cinta saya. Dia yang tadinya berkata, aku mati pun mau membuktikan cintaku. Ambillah itu pisau dan tusuklah dadaku, pasti ada namamu. Ya kan? Wah, cintaku setinggi langit. Ya, saya rela mengarungi laut, mengarungi sungai untuk datang padamu, membuktikan cinta. Wah, seperti Romeo dan Juliet saja. Tapi ketika kenyataan terjadi, cintanya pun tidak kunjung seperti yang diharapkan. Ini akhirnya bisa membuat penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam. Penyesalan yang mendalam. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, Yudas Iskariot juga akhirnya menyesal. Menyesal dengan semua yang dia perbuat itu. Menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dia menyesal. Menyesal. Tetapi kita melihat bagaimana reaksi dia setelah menyesal itu sendiri. Apa yang dia lakukan ketika dia menyesal? Ini yang sangat penting dalam kehidupan saya dan saudara-saudara juga. Mungkin kita telah menyesal. Beberapa hal dalam kehidupan kita gagal.
Berapa hal dalam keputusan-keputusan kita tidak sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang kita lihat dan kita alami. Dan mungkin ada penyesalan-penyesalan hidup di dalam hidup ini. Ya, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot setelah dia menyesal? Mari kita lihat di ayat yang keempat. Dikatakan, dan berkata, dia katakan ya, mari kita lihat, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusan kamu sendiri, urusanmu sendiri. Maka ia pun melempar uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung di bibir. Pertama, apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot? Yudas Iskariot menyadari, dia sadar bahwa itu adalah dosa. Jadi dia bukan hanya menyesal, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah dosa. Itu adalah dosa yang dia lakukan. Dia menyadari itu. Menyadari itu dosa. Bahkan dikatakan dia melempar kembali uang 30 keping perak itu ke dalam bait suci. Artinya dia penyesalan yang sangat dalam. Mengalami penyesalan yang sangat dalam, bahkan uang itu pun tidak dia nikmati. Dan dia membalikan itu uang itu. Mungkin dengan rasa marah, dengan rasa kesal, dengan rasa frustasi yang hebat terhadap orang-orang ini, para imam, para kepala-kepala ini, orang-orang tua-tua ini, tua-tua Yahudi. Dia marah, tapi dia tidak berdaya. Mungkin dengan berkata seperti itu, dia pikir dia bisa membalikkan kenyataan, mengambil Yesus kembali, membebaskan Yesus kembali dari tangan imam-imam kepala ini. Tetapi tidak bisa. Dia tidak punya hukum lagi untuk mengambil kembali. Walaupun dia sepihak dia mengembalikan uang itu, tapi transaksi sudah terjadi. Arti orang bubur sudah menjadi nasi. Apa itu? Nasi sudah terserah kalian. Beras sudah menjadi nasi. Nasi jadi bubur gitu ya. Bubur dulu atau nasi dulu sih? Nasi dulu atau bubur dulu? Ya, saya kalau biasa saya masak sih bubur dulu lah. Bubur jadi bubur kan, buburnya udah itu, nah, lama-lama baru keras kan, baru disebut nasi kan. Nah, terserah kita lah. Iya. Nah, jadi sesuatu yang sudah sulit diubah, sesuatu yang sepertinya tidak bisa diubah lagi. Inilah yang terjadi kepada peristiwa ini, yaitu Yudas Iskariot tidak bisa lagi mengubah kondisi. Yesus tidak bisa lagi dilepaskan dengan tindakan dia yang mengembalikan uang itu dan perkataannya bahwa saya telah
menyerahkan orang yang tak bersalah. Bagus enggak kira-kira Bapak Yesus? Bagus tindakan Yudas? Bagus? Bagus atau enggak? Kalau kita merasa bersalah, kita menyesal kita bersalah, bagus enggak? Bagus? Oh, lalu bersalah enggak usah nyesel gitu ya. Nah, sampai di titik ini Yudas bagus. Mantap apa yang dia lakukan ini. Dia menyesal telah bersalah. Bahkan dia mengembalikan. Dia tidak menikmati hasil kejahatan itu. Uang yang ada itu. Dia baik. Bagus tindakan dia. Bagus. Kalau kita bersalah, tidak menyesal, tidak menyadari bahwa itu dosa, di situ nggak bagus. Tapi kalau ketika kita bersalah dan kita menyesal kita telah berdosa, kita telah bersalah, itu bagus. Yudas bagus di titik ini. Tetapi kita lihat di titik terakhir, disitulah yang menghancurkan hidup dia. Titik terakhir apa yang terjadi? Dikatakan, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci. Lalu apa? Lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Menggantung diri. Itulah respon yang tidak baik. Itulah respon yang salah dari Yudas Iskariot terhadap penyesalan dirinya, yaitu dia menggantung diri. Beda dengan si Petrus. Mari kita baca dalam Petrus dalam Matius pasal 26 ayat 75. Matius pasal 26 ayat 75. Kita baca bersama-sama. Ayat 74 dan 75. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada waktu saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedih. Petrus nyesel? Nyesel nggak? Nyesel. Petrus menyadari itu dosa? Sadar, itu dosa. Ketika dia menyangkal Yesus sampai 3 kali, dia sadar itu salah. Dia sadar itu dosa. Tetapi apa yang terjadi di terakhirnya? Dia sedih dan menangis. Tapi tidak dikatakan dia bunuh diri. Tidak dikatakan dia bunuh diri. Kalau kita lihat riwayat Petrus selanjutnya, setelah dia menyesal seperti itu, dia bangkit kembali dalam hidup dia. Bahkan dia lebih antusias lagi untuk Tuhan. Dia antusias melayani Tuhan dengan luar biasa. Dia mengisi hidupnya untuk melayani Tuhan sampai mati. Karena penyesalannya itu membuahkan hasil yang baik. Amin. Tetapi seperti Yudas, ketika dia menyesal, tetapi penyesalannya itu menghancurkan hidupnya. Penyesalan itu membuat dia, akhir dari penyesalan itu,
Bagaimana ketika kita menghadapi penyesalan-penyesalan yang kita alami sehari-hari? Apakah kita juga bisa seperti Petrus? Atau kita seperti Yudas Iskariot? Mungkin kita tidak bunuh diri. Mungkinlah. Karena mungkin kita takut ya bunuh diri karena sudah dikasih tahu dalam Alkitab kan, nanti bunuh diri masuk neraka dan sebagainya kan. Tapi mungkin kita ketika kita menyesal, kita mematikan kreatifan kita lagi. Semua cita-cita kita yang hebat itu mati dalam sekejap. Seperti dalam ruangan ini tiba-tiba padam lampu. Jadi ketika kita menyesal, kita telah gagal, kita telah berbuat kesalahan, kita telah berbuat sesuatu dosa dan seterusnya. Tiba-tiba dalam penyesalan itu kita mematikan seluruh ruang hidup kita. Makanya ada orang yang tiba-tiba kita lihat tidak ada lagi semangat sama sekali. Yang tadinya playboy, tapi tiba-tiba satu kali jadi seperti orang yang berpacaran pun tak mau lagi. Nah, gitu ya. Tidak ada lagi semangat di dalam bergaul. Tidak ada lagi semangat dalam bekerja. Tidak ada lagi semangat dalam melayani. Tidak ada lagi semangat dalam menggapai cita-cita. Tidak ada lagi semangat hidup di dunia ini. Hidup ini seperti berjalan di atas duri-duri saja. Hidup ini seperti terpaksa saja menjalaninya. Tidak ada lagi kenikmatan, tidak ada lagi sukacita, tidak ada lagi semangat dan seterusnya. Mati semua. Kenapa? Ketika selidik punya selidik, dia ada traumatik, dia ada penyesalan yang sangat dalam hidup ini. Inilah penyesalan yang menghancurkan hidup. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah kita menghadapi penyesalan-penyesalan yang kita alami selama ini? Apakah kita bangkit kembali seperti Petrus? Seharusnya penyesalan itu membuat kita lebih mengkoreksi diri. Seharusnya penyesalan itu membuat kita lebih lagi mengisi hidup kita lebih baik lagi. Bukan tenggelam dalam penyesalan itu sendiri, tapi mengoreksi diri dan membuat diri hidup lebih baik lagi, hidup lebih baik lagi. Tidak lagi jatuh di dalam lubang yang sama, tetapi mengisi hidup ini lebih baik lagi. Atau mungkin karena peristiwa itu mungkin sudah tidak bisa sama, tapi kita mengisi hidup ini dengan hal-hal yang lebih baik lagi untuk menutupi kegagalan kita di masa lalu. Amin. Mungkin dulu kita tidak baik, tapi mari kita isi hidup kita lebih baik untuk menutupi kegagalan kita di masa lalu, penyesalan kita di masa lalu. Saudara-saudara, jangan seperti Yudas yang akhirnya menghancurkan hidupnya, yaitu dia menggantung diri. Ketika dia menggantung diri, dia nggak bisa lagi memperbaiki dirinya kan? Udah mati, gimana memperbaiki diri lagi? Ketika dia mati, apakah dia bisa lagi berbuat yang baik untuk menutupi kesalahan dia? Nggak bisa lagi. Iya. Bahkan akhirnya kita lihat dari cerita ini, kematian dia bukan hanya menggantung diri, tetapi hasil kejahatan dia, 30 keping perak itu dibeli tanah tuh
untuk perkuburan orang asing dan dikenal sampai bergenerasi bahwa itu tanah hasil dari kejahatan si Yudas Iskariot. Wow, mengerikan ya? Sampai anak cucu pasti kalau Yudas ini punya keluarga pasti malu. Mungkin dia punya kakak adik, punya apalah. Kalau dia punya anak, punya istri, sebagainya, pasti malu dengan peristiwa ini. Bukan hanya generasi itu malu, tapi sampai keturunan-keturunan selanjutnya ini diingat terus dan menjadi sebuah tonggak yang membuat keturunan Yudas Iskariot ini malu. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita menanggapi penyesalan hidup ini dengan seperti Petrus, bangkit untuk mengubah diri lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.